Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial ini kita akan membahas bagaimana cara mengakses LMS, kemudian menggunakan LMS untuk pembelajaran ataupun untuk ujian. Namun untuk kali ini kita akan lebih mengenali bagaimana cara melaksanakan ujian di LMS. Yang pertama pastikan peserta sudah memiliki username dan password yang sudah dibagikan oleh sekolah. Untuk mengakses LMS, kita bisa menggunakan browser. Silahkan dibuka browsernya, kemudian menuliskan alamatnya https smp14.sekolahkedua.id _24414. Kalau sudah, klik enter. LMS ini bisa diakses menggunakan handphone atau smartphone, tablet, ataupun komputer atau laptop. Tampilannya seperti ini. Nah, untuk login, klik di tombol login di sini. Kemudian masukkan username dan password. Oke, setelah login, kita bisa melihat ini adalah halaman dashboard kita, di mana di sini akan ditampilkan mata pelajaran yang diikuti oleh kita. Kemudian di bagian ini ada beranda situs yang akan menampilkan semua mata pelajaran baik kelas 7, kelas 8, kelas 9. Kemudian bagaimana cara kita akan mengakses mata pelajaran sesuai dengan jadwal. Caranya adalah klik di kursus yang saya ikuti di sini. Tinggal dipilih mata pelajarannya. Nah, untuk kegiatan PTS, jangan lupa silakan download dulu jadwal pelajaran. Kemudian untuk aksesnya sendiri sesuaikan dengan jadwal yang sudah ditentukan dari sekolah. Buka My Course-nya, kemudian di bawah ada khusus yang saya ikuti, kemudian kita cari simulasi ujian. Nah, setelah tampil di halaman ini, pastikan instruksi atau petunjuknya dibaca terlebih dahulu. Contoh di sini ada keterangan, untuk bisa mengikuti simulasi, silahkan mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Nah, simulasi ini bisa diakses apabila semua peserta atau siswa sudah mengisi daftar hadir di sini. Begitupun dengan mata pelajaran yang ada di PTS. Contoh ini untuk simulasi. Syaratnya untuk bisa mengerjakan soal di simulasi ini harus mengisi daftar hadir. Oke, kita ulangi. Nah, syarat untuk mengakses simulasi ini ataupun ujian nanti di PTS, syaratnya adalah setiap siswa harus mengabsen atau mengisi daftar hadir terlebih dahulu di semua mapel. Jadi absensinya berdasarkan jadwal mapelnya, dan di setiap mapel itu ada daftar hadir seperti ini. Klik daftar hadir, kemudian lihat jadwalnya di sini, dimulainya jam berapa dan berakhir absensinya jam berapa. Nanti akan ada status daripada kehadiran. Nah, yang ditampilkan nanti kalau misalkan kita hadir tepat waktu, biasanya 1 jam pelajaran di awal, maka kita pilih hadir tepat waktu. Kalau lebih daripada 1 jam pelajaran, maka tombol yang bisa dipilih adalah yang terlambat saja. Nah, bagaimana kalau misalkan kita sudah melewati batas waktu terlambat selama 2 jam pelajaran? Maka semua peserta atau siswa itu harus meminta izin kepada guru atau wali kelas ataupun admin sekolah untuk dibukakan absensinya dengan status izin atau sakit. Nah, jika dalam waktu 24 jam siswa tidak mengisi daftar hadir, maka statusnya akan alpa atau tidak hadir. Kalau sudah, klik save change. Nah, tandanya kalau kita sudah berhasil mengisi daftar hadir, di sini statusnya langsung hadir tepat waktu, kemudian remarknya save recorded, artinya siswa mengisi sendiri. Oke, kembali ke ujian. Kalau sudah mengisi daftar hadir, kita balik lagi ke bagian general. Seperti ini. Nah, tanda daftar hadir sudah selesai dikerjakan, di sini statusnya di checklist biru. Ada checklistnya. Kalau belum, maka ini belum ada checklistnya. Artinya, mengisi daftar hadir belum berhasil. Setelah mengisi daftar hadir, silakan klik simulasi. Yang ini ya. Tolong diperhatikan, petunjuknya dibaca terlebih dahulu. Ya, nanti ketika kita akan mengerjakan soal, akan ada keterangan seperti gambar di bawah ini. Ya. Kuis atau ujian hanya dibolehkan 1 kali.
Kemudian dilarang mengganti perangkat saat mencoba kuis ini. Jadi kalau siswa sudah klik attempt atau klik mulai ujian, maka tidak diperkenankan untuk berganti handphone atau berganti laptop. Misalkan tadinya dibuka di handphone, kemudian dipindahkan ke laptop, itu tidak boleh. Kenapa? Karena akan dianggap ujiannya berakhir. Kemudian selama ujian, jangan menutup tab browsernya, ya. Kemudian juga selama ujian itu waktunya akan terus berjalan, ya. Jangan lupa kalau sudah klik mulai, ya pastikan ujiannya dikerjakan dan sampai selesai, kemudian dikirim jawabannya, disubmit sampai finish, ya. Lihat keterangan juga, kuisnya itu dimulai dari tanggal berapa, jam berapa, dan berakhir di hari apa, kemudian tanggal berapa sampai jam berapa. Durasi ujiannya ini. Jadi keterangan-keterangan seperti ini tolong diperhatikan, walaupun nanti ada yang berbahasa Inggris. Contoh misalkan kita klik yang ini, soal simulasi. Kalau ini sudah dibaca, klik soal simulasi. Maka kita akan dibawa ke sini, ke halaman mulai ujian sini. Nah, ini ada pernyataan dalam bahasa Inggris, ini yang saya Indonesiakan, ya. Kemudian kalau kita sudah baca dan sudah siap mau ujian, klik attempt quiz now, start attempt. Nah, sebelum mengerjakan tolong diperhatikan, ini bagian-bagiannya saya jelaskan. Yang sebelah kanan ini adalah nomor soal. Jadi kita bisa navigasi, berpindah soal itu sesuai dengan nomor yang dipilih di sini. Kita misalkan mau loncat-loncat juga nggak masalah, mau balik lagi juga nggak masalah, ya. Perlu diperhatikan, nomor terakhir ini akan memicu tombol finish. Jadi diusahakan mengerjakan soal itu dimulai dari urutan 1 sampai nomor 1 atau 2 terakhir. Jadi nomor terakhirnya jangan dulu diklik. Kenapa? Kadang-kadang suka ada yang baru juga dimulai, sudah nomor terakhir, klik tombol finishnya, jadi ujiannya dianggap sudah selesai. Ya, jadi diusahakan berurutan dari 1 sampai ke nomor 1 sebelum nomor terakhir. Di sini adalah tombol navigasi. Di bawahnya juga ada tombol finish attempt. Ya, jadi kalau kita pindah ke sini, tombol finishnya hilang di sini, tapi di sini tetap ada. Ini jangan dulu ke klik, ya, diusahakan. Kemudian di sebelah tengahnya di sini ada indikator waktu. Ya, di sini ada waktu yang tersisa dan terus berjalan. Kemudian di sini di bawah ada soal tengah-tengah ini. Kemudian di sebelah kirinya ada gambar bendera, flag question. Jika peserta ragu-ragu menjawab soal, tapi misalkan kita pilih tapi ragu-ragu, kita boleh berikan tanda. Ketika kita ngeklik tanda bendera ini, maka di nomor soal yang ada di quiz navigation ini akan bertanda merah, artinya itu soal yang kita kerjakan tapi masih ragu-ragu, ya. Kemudian terus kerjakan sampai terakhir, sampai sini, ya. Kalau sudah yakin, nanti klik finish attempt. Nah, kita akan ditanya dulu, ya, di questionnya kalau yang ada bendera dikasih bendera nih, yang belum dijawab keterangannya not yet answer, sampai ke bawah. Kalau sudah yakin, klik submit all and finish. Kalau mau kembali lagi ke ujian, kita pilih return to attempt, maka ini akan balik lagi. Nah, kalau misalkan kita finish, submit all and finish. Pastikan sampai seperti itu. Maka kita sudah tidak diperbolehkan lagi mengikuti ujian karena ujiannya hanya boleh dilakukan 1 kali. Di sini statusnya finish. Seperti itu. Nah, kalau kita mau kembali lagi ke halaman depan, kita bisa ngeklik tombol dashboard. Misalkan nanti kita akan berganti ke mapel berikutnya. Caranya, klik di kursus yang saya ikuti, pindah mapelnya. Sesuaikan dengan mapel yang ada di jadwal pelajaran. Ataupun kita juga bisa melihat di kalender itu ada agenda. Nih, di agenda kita itu sudah berurutan jadwalnya apa aja gitu ya, kita ngapain gitu. Tinggal diklik saja, misalkan tadi kita untuk besok itu ada simulasi.
tinggal klik di sini. Kita akan dibawa ke daftar hadir. Ya, jadi biar nggak lupa, senantiasa kita ketika berada di posisi dashboard, di dashboard di sini, kita bisa ngecek jadwal atau agenda kegiatan belajar kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.